Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari kelas CA11. Di sini saya akan membacakan sebuah alur flowchart tentang sales to receivables sebagai tugas dari matkul auditing oleh Mr. Ahmed. Oke, di sini kita ada 4 bagian. Pertama, penjualan, bagian gudang, vendor, dan bagian akuntansi. Oke, kita mulai aja. Jadi, awal dari semua alur ini itu dari sini. Pertama, kita memeriksa email dan Dropbox purchase order. Cek apakah ada purchase order baru atau tidak. Nah, kalau ada PO baru, kita periksa syarat sah purchase order tersebut. Pertama, ada tanda tangan manajer pembelian PT Rekanan. Yang kedua, ada cap perusahaan. Yang ketiga, jika email harus dari email resmi yang sudah didaftarkan oleh IT. Oke, di sini kita ada contoh kasus dari PT MS Glow. PT MS Glow ini ngirim purchase order sebesar 10.500.000 ke kita. Oke, lalu kita periksa apakah dokumen purchase order dari PT MS Glow ini memenuhi syarat sah PO atau enggak. Nah, kan ada dua kemungkinan, yes or no, terpenuhi atau enggak. Kalau enggak terpenuhi, kita hubungi pembeli dan konfirmasi ulang atau info stok kosong. Nah, kan ada dua kemungkinan juga, ada dua pilihan ya. Jika bersedia menunggu, maka kita masukin dokumen PO tadi dari PT MS Glow ke arsip sementara. Tapi jika cancel, kita tandai PO batal. Nih, PO MS Glow cancel. Kita masukin dokumen PO PT MS Glow ini ke arsip permanen PO batal. Oke. Tapi jika dokumen purchase order tadi memenuhi syarat sah, kita cek stok atau konfirmasi bagian gudang by phone. Nih, kita telepon bagian gudang untuk konfirmasi stok. Penjualan 1. Nih, di sini kita udah jadi bagian gudang ya. Kita dapat telepon dari bagian penjualan. Kita disuruh cek persediaan sesuai purchase order. Kita cek ke sistem atau database stok barang dagang. Ini database stok barang dagangnya. Terus kita konfirmasi stoknya ada atau enggak kepada bagian penjualan. Terus lanjut ke gudang 1. Gudang 1 nih, kita balik lagi jadi bagian penjualan. Kita dapat konfirmasi stok dari bagian gudang. Ada dua kemungkinan, jika stok kosong dan jika stok ada. Jika stok kosong, ya kita balik lagi ke PJ2 ini. Kita hubungi pembeli dan konfirmasi ulang. Kita infoin kalau stoknya kosong. Tuh, terus kan ada dua pilihan yang tadi udah kita jelasin kan. Nah, kalau stoknya ada, tugas kita yaitu pertama, cek status pembeli, dia pembeli lama atau baru. Yang kedua, cek metode pembayaran yang dipilih. Ketiga, cek nominal transaksi. Oke, ada dua pilihan kan, jika pembeli lama kredit dan jika tunai. Kalau tunai, ya kita langsung buat sales order kepada bagian gudang aja. Kalau pembeli baru itu ya otomatis tunai dong, nggak boleh pembeli baru itu beli secara kredit, beresiko lah. Terus kalau jika pembeli lama terus milih pembayaran kredit, pertama kita membuat sales order kepada bagian gudang sesuai purchase order. Yang kedua, kita menandatangani purchase order dan sales order. Nah, ada dua kemungkinan juga. Kalau purchase order tadi itu sama dengan lebih dari 10 juta, maka harus ada ini tanda tangan manajer keuangan dan kita mengcopy dokumennya. Tapi kalau purchase ordernya itu sama dengan kurang dari 10 juta,
kita langsung teruskan ke bagian gudang untuk diproses pengirimannya. Nggak usah pakai tanda tangan manajer keuangan. Lalu kita dapat output dokumen-dokumen ini, yaitu dokumen purchase order PT MS Glow yang udah ada tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan jika lebih dari 10 juta. Selain purchase order, ada juga sales order PT MS Glow yang sama juga udah ada tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan jika 10 juta. Nah, masing-masing dari dokumen ini nih, PO sama SO, kita buatin kopiannya satu-satu. Oke, yang kopiannya ini kita lanjut ke PJ3. Kita kirimin ke bagian gudang yang kopiannya tadi. Nih, kita sekarang udah jadi bagian gudang. Kita dapat dokumen kopian PO sama SO. Lalu, tugas kita adalah membuat delivery order dan mencatat mutasi stok keluarnya. Oke. Setelah itu, kita menghasilkan output dokumen delivery order untuk dikirim ke klien. Ini barang pesanan dikirim ke klien, yaitu pembeli atau PT MS Glow. Gudang 2 di sini. Kita di sini sebagai vendor, oke. Nih dari gudang 2 tadi kita dapat dokumen delivery order. Terus selain itu kita juga punya arsip purchase order yang kita kirim tadi 10.500.000 rupiah. Nah, lalu kita dokumen-dokumen ini, DO sama arsip purchase order tadi, kita periksa kesesuaian pesanan barang yang datang, sesuai atau enggak. Jika oke, tanda tangan terima atau delivery order. Terus jadilah dokumen delivery order untuk kirim ke klien plus tanda terima sah klien. Vendor 1. Ini kita jadi bagian gudang lagi sekarang. Kita dapat dokumen DO untuk kirim ke klien plus tanda terima sah klien. Tadi dari vendor ya. Nah, kita copy dokumen ini, terus kopiannya ini kita masukin ke arsip permanen DO dan oke. Nah, yang dokumen DO asli ini dari vendor tadi kita masukin ke arsip permanen sales order dan selain dari dokumen DO dari vendor tadi ini, kita juga arsipin dokumen kopian ini yang dari bagian penjualan tadi. Nih, dari bagian penjualan ini nih ke arsip permanen sales order dan juga. Nah, dokumen yang kita dapat dari vendor tadi, dokumen DO ini nih, kita teruskan ke bagian akuntansi, gudang 3. Nih, gudang 3. Nih, kita sekarang jadi bagian akuntansi ya. Gudang 3. Kita dapat dokumen delivery order untuk kirim ke klien plus tanda terima sah klien. Nah, selain dokumen ini, kita juga tadi kan dapat tuh yang dokumen asli PO sama SO yang dari bagian penjualan. Ini nih, PJ4 kan. Nah, terus tugas kita dokumen-dokumen ini PO, SO, dan DO kita periksa kesesuaian purchase ordernya, sales ordernya, dan delivery ordernya plus tanda verifikasinya. Nah, lalu muncul kan ada 2 kondisi, yaitu tidak sesuai dan sesuai. Kalau nggak sesuai, ya kita konfirmasi balik dengan bagian gudang dan penjualan.
Nah, kalau sesuai, kita membuat invoice. Kita masukin entry data penjualan di aplikasi. Nih, masukin ke database persediaan, terus efeknya pada laporan keuangan juga. Terus jadilah dokumen invoice untuk PT MS Glow. Nah, invoice ini kita kirim ke pembeli, yaitu PT MS Glow. Nah, terus yang dokumen-dokumen ini nih, dokumen DO, PO sama SO, yang tadi, yang ini itu kita masukin ke arsip sementara piutang belum lunas. Oke. Kalau udah kita arsipin dokumen-dokumen 3 ini, DO, PO sama SO, terus kita juga udah kirim invoice ke PT MS Glow sebagai pembeli. Nah, maka udah selesai. Jadi, ya begitu yang bisa saya jelaskan tentang alur flowchart sales to receivables ini. Oke, mungkin cukup sekian. Maaf jika banyak kekurangan, jika nggak jelas atau membingungkan. Saya juga baru pertama kali buat flowchart dan membacakannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.